negara-negara yang tergabung di Board of Peace itu, ya, yang ngomonglah sama Mr. Trump dan segala macam itu, ayo dong kita duduk lagi. Ini gimana nih? Kita judulnya peace, gitu ya. Kok ada di antara kita yang tiba-tiba ngebom Iran tuh, kan kira-kira gitu kan? Board of War. Iya kan? Kan kita tadinya menyelesaikan Gaza. Iya. Kok Kan cek nih jadi harusnya kan kita selesaiin dulu Gaza nih, jangan yang buat lagi yang baru lagi dong. Ya kan kira-kira kayak gitu kan? Dan ini udah jadi ribet. Iya. Ribetnya apa? Ini kan bukan soal krisis perang, tapi kan udah berdampak krisis ekonomi. Coba bayangin tanker kita udah walaupun udah lepas gitu ya. Sekarang kita antisipasi kenaikan harga BBM misalnya. Lah artinya gini loh. Dampak tadinya kita mau buat damai, malah kemudian nggak damai, malah berdampak ke ekonomi yang buat kita jadi susah juga. Iya. Itu kan saya keluarkan statement itu ketika Ibu Puan dalam sambutannya di pembukaan masa sidang, masa sidang. Dia menyampaikan bela sungkawa ke pemerintah Iran atas wafatnya Ali Khamenei, gitu loh. Nah, saya ditanya, saya bilang saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bu Puan yang dia waktu itu membicarakan tentang pentingnya hukum internasional untuk mengatasi perang, gitu. Jadi itu kan pidato bagus, ya. Nah, cuman saya menganjurkan kalau bisa itu menjadi sikap resmi DPR, ya kan? Saya minta waktu itu supaya bukan sekedar sambutan ketua DPR, tapi itu menjadi sikap DPR memberikan dukungan kepada pemerintah, ke Pak Prabowo untuk ngambil langkah tadi itu, gitu loh. Sehingga memang dunia internasional menganggap bahwa Indonesia ini utuh, baik di parlemennya maupun pemerintahannya, jelas pengen menegakkan keadilan dan mewujudkan perdamaian dunia. Warna kuning dan partai. Nah, dua kata itu apa yang kalau teman-teman polpolars gitu ingat, warna kuning dan partai. Udah pasti Partai Golkar. Nggak salah lagi. Kita udah siapin ini kuning juga nih. Tapi nggak sengaja juga ini. Nggak sengaja juga ini kuning. Saya juga pakai baju kuning karena saya suka Borussia Dortmund gitu. Nah, sekarang sudah ada di depan kami Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Golkar, Partai Golkar. Siap. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kayak gini, tadi gua ragu-ragu pakai baju kuning, takut di kampanye. Saya aja yang pakai, Bang. Iya, Warnanya menyalah. Luar biasa. Karena juga dulu jaketnya kuning juga. Jadi suka sama kuning. Oh iya. Yellow jacket. Oh, bukan karena Borussia Dortmund ya? Bukan. Iya, Dortmund juga. Iya, suka juga. Kebetulan suka juga gitu. Bang, ini tanggal syuting ini Polpolres Tribun Warta Kota syuting ini tanggal 17 Maret 2026. Orang udah mau dekat lebaran, tapi Abang masih bisa sempat main ke kantor kami. Gimana, Bang, ceritanya? Artinya Abang nggak mudik apa gimana, Bang? Ya kebiasaan kerja. Jadi kebiasaan ngantor, di kantor tutup kita cari kantor orang lain aja dan. Ya, biasanya Bang, pejabat, politisi itu udah mendekati lebaran itu udah susah dihubungin. Tapi beliau datang kemarin. Luar biasa. Benar. Ini yang mencerminkan wakil rakyat. Nah, cocok tuh barang. Masuk. Benar. Jadi wakil rakyat emang ready setiap saat. Bahkan udah mau lebaran pun bisa dihubungin dan mau datang ke kantor kita. Gitu Bang Andi. Malamnya beribadah, sore siangnya juga beribadah juga lah. Wah, itu. Ya kan diundang masa nggak datang. Kita makasih banget, Bang. Mukanya seger banget deh. Seger banget. Bang dulu seger deh. Mudah-mudahan hatinya seger dan amin. Apa ya? Mungkin kalau Ramadan ya, Mas Luk. Iya benar. Ya silakan Mas Luk. Iya, Bang. Nggak berat-berat nih, Bang, nanya soal Partai Golkar yang sekarang lagi hype nih, Bang. Yang saya tahu gitu ya, Partai Golkar itu dari saya masih kecil sampai sekarang itu adalah salah satu partai yang awet lah kira-kira gitu, Bang. Maksudnya selalu ada bisa mewakili masyarakat gitu ya. Maksudnya nggak kenal golongan yang bawah atau yang atas, tapi dia ada hadir, dia ada semua. Itu kalau Abang
boleh bisa jelaskan Bang, apa sih ini Partai Golkar, konsepnya apa sih Bang gitu ya? Maksudnya kok konsisten gitu Bang. Konsisten. Benar. Jadi tahun 99 sampai saat ini 2024 konsisten banget. Jadi orang tahu beringin pasti Golkar. Udah gitu suaranya pun stabil dia. Stabil. Konsisten 3 besar terus. Iya. Betul. Gimana tuh? Rahasianya apa Bang? Ini bulan Ramadan berat nih pertanyaannya. kirain soal mudik ya kan, soal takjil, soal takjil. Ini Partai Golkar berat ini. Harus tapi Golkar dalam kalimat yang pendek gitu. Ini harus itikaf dulu. Ya Golkar itu sebenarnya ya kalau dalam teori ya, dulu kan kita pernah dengar ada pikirannya Otto Kashmir itu tentang catch all party. Ya, jadi kalau menurut dia pada itu kan teorinya tahun 66 ya. Dia bilang menganalisis tentang fenomena perkembangan partai politik di Eropa pasca perang II. Jadi partai catch all party itu adalah partai yang mengabaikan ideologi, karena waktu itu kan ada pertarungan ideologi tentang apa namanya, ya ada Leninisme dan segala macam itu kan. Nah, berusaha untuk bisa menerima semua isu gitu. Nah, sebenarnya kalau kita refleksikan itu sekarang dengan fenomena Indonesia pasca kemerdekaan 1945 gitu, yang ideologi kita lah Pancasila. Pancasila itu kan disebut sebagai ideologi terbuka, gitu loh. Nah, jadi mudah sebetulnya buat Golkar karena ideologinya adalah Pancasila, dan kemudian dia kan orientasi doktrinnya adalah karya-kekaryaan, gitu. Jadi setiap orang melakukan aktivitas apa namanya itu disebut berkarya, memberikan kontribusi sesuatu, dan itu kan bisa dirasakan oleh banyak orang. Betul. Nah, jadi dia adalah partai yang terbuka sebetulnya, partai yang menerima aspirasi dan kemudian kepentingan kelompok mana saja, satu. Yang kedua, dia Golkar ini kan dari awalnya memang diperuntukkan dengan ya munculnya karya-karya itu kan karena berasal dari pemikiran developmentalism. Jadi dia partai pembangunan gitu. Nah, kalau pembangunan ini kan memang ya setiap negara, setiap bangsa ya terus membangun gitu. Nah, jadi dia selalu berada di di sekitar soal pembangunan itu. Nah, makanya dari dulu kita tetap. Nah, kemudian ciri khas catch all party itu kan selalu mencoba menangkap terus aspirasi yang berkembang di masyarakat kita. Ya, jadi dia selalu terlibat dalam isu-isu yang dinamis, current isu yang ada di masyarakat gitu. Nah, cuman memang konsekuensinya orang selalu mengatakan bahwa Golkar inilah partainya pemerintah. Habitnya adalah habit pemerintah. Ya, tadi itu karena developmentalism itu, ya, dia akan tetap berada di dalam program-program pembangunan dan selalu. Nah, kita coba dulu kita pernah mau buat jadi partai penyimbang, gitu ya. Tapi kan pada akhirnya begitu terjadi Munas, ya kan, pemerintah merasa perlu dukungan Golkar. Ya akhirnya tetap balik lagi kan gitu kan. Nah ini masuk hebatnya Golkar gitu Bang. Makanya saya bilang kenapa konsisten, siapapun pemenang Pilpres Golkar nggak calonin. Golkar selalu di depan dan selalu jadi magnet buat partai-partai lain. Itu Bang. Saya bilang tadi yang masuknya soal terkait Golkar. Nah, mau lanjut lagi? Silakan Bang. Ya, nah kemudian yang ketiga kalau kita bicara tentang konfigurasi basis politik Indonesia, itu kan ada yang kalau Ben Anderson, Liddell itu kan mengatakan ada 5 ya, nasionalis eksklusif, nasionalis inklusif, Islam tradisionalis, Islam modernis, dan kemudian partai non Islam dan non tradisionalis. Nah, kita ini masuk sebetulnya nasionalis inklusif
tadi ya karena yang terbuka tadi itu. Nah, karena masyarakat kita ini adalah masyarakat yang religius, ya kan, 5 agama itu diakui, 5 agama samawi diakui Indonesia yang memang mayoritasnya Muslim gitu. Nah, kita juga kemudian sering diidentifikasikan sebagai partai yang berbasis nasionalis religius. Gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang dua ini kan inti dari masyarakat Indonesia kan itu. Ya kan, masyarakat yang beragama, bertuhan, semuanya yang bertuhan, hampir tidak ada yang tidak bertuhan. Kemudian kita dituntut untuk cinta sama Indonesia, punya tanggung jawab terhadap bangsa negara kita gitu. Nah, isu-isu ini kan yang berupaya terus kita jaga di Golkar, ya, tentang menjaga tanggung jawab dan kecintaan kita terhadap Indonesia, tapi kita tidak juga bisa melupakan nilai dasar kita apa? Nilai dasar kita itu ya tadi, manusia yang beragama, beriman, punya Tuhan dan segala macam. Nah, makanya kita nggak pernah lepas ya, setiap tahun ada program-program yang berkaitan dengan itu, ya. Jadi setiap hari raya agama kita buat pasti acara, gitu ya. Terus kemudian misalnya sekarang ini menjelang Lebaran. Pasti ada setiap tahun kita buat acara lepas mudik bersama gitu. Nah itu kan hal-hal yang memang melekat di masyarakat kita gitu. Nah itu yang berupaya kita jaga selama ini sebagai sebuah partai yang memang harus dekat dengan rakyatnya gitu. Artinya bukan yang eksklusif, kemudian ya nggak mesti tetap menjaga soal keagamaan dan sebagainya, keberagaman dan sebagainya, tanpa harus juga jadi partai agama kan Bang gitu ya? Iya, enggak. Iya. Kan tadi nasionalis inklusif itu. Nah memang dalam perjalanannya kita dapat ujian ya, dan alhamdulillah kita lewati ujian itu begitu waktu reformasi kemarin. Ya kan, kita kan dulu dianggap partai the ruling party. Party ya. 32 tahun. Pokoknya bicara tentang pemerintahan rezim Orde Baru, pemerintahan Pak Soeharto pasti Golkar, gitu loh. Dan ketika misalnya waktu itu dianggap rezim itu dimunculkan persepsi yang negatif ya, walaupun sekarang jadi perdebatan tuh negatif atau tidaknya, iya kan? Tapi kecenderungan waktu itu ke ya sentralistik memang, gitu pada saat itu. Tapi itu diskusi lain lah. Tapi pada saat itu kan ada stigma, ada stigma kan, itu nempel itu di Partai Golkar. Nah, alhamdulillah waktu proses transisi dari Orde Baru ke era reformasi itu, nah waktu itu Pak Akbar Tanjung sebagai ketua umumnya, nah itu ujian yang salah satu terberat, ya kan, image masyarakat yang selama ini tertanam itu bisa hilang nggak sedemikian rupa dengan isu politik bahwa ini adalah bagian dari rezim yang A, B, C dan segala macam gitu. Tapi alhamdulillah kan nggak terbukti. Kita bisa lewati. Kita bisa lewati. Artinya memang, dan itu yang kemudian di era setelah itu sampai sekarang, nah kita terus berusaha mencari apa sih sebetulnya yang dulu dimiliki oleh Partai Golkar. Sekalipun misalnya kita bagian dari the ruling party itu tadi, gitu loh. Tapi ternyata selama menjadi ruling party, waktu itu Golkar juga kerja juga, gitu loh, di bawah. Nah itu yang sekarang juga semuanya tetap kita jaga. Kita sadar betul bahwa kita nggak the ruling party lagi. Tantangannya banyak, gitu loh. Nah itu yang terus kita modifikasi lah, kira-kira gitu. Ya di masyarakat sendiri kan juga akhirnya ya mau nggak mau ya, kayak saya juga kan akhirnya banding-bandingin juga nih, oh ini partai ini, oh partai ini gitu ya. Oh partai ini kok begini, kok partai ini kok bisa tuh sama pemerintahan sekarang juga, terus kemudian sama masyarakatnya juga balance gitu ya. Nah itu kan masyarakat akhirnya punya kesadaran itu juga, akhirnya bisa oh ya Golkar bisa kok ngikutin apa ya perkembangan zaman ya Bang ya. Artinya nggak cuma ngekor aja, atau ya dulunya berkuasa sekarang bisa apa ya adaptif gitu ya, lebih adaptif terhadap
perkembangan zaman gitu kali Bang ya. Iya. Nah, memang tantangannya semakin ke sini itu ya berbeda, dan kita perlu semacam penyesuaian karena perkembangan dinamika politik kan juga berbeda. Antara rezim dulu, rezim yang sebelumnya dan rezim yang sekarang juga cara memerintah kan juga beda. Ya kan? Dan kita sudah terlanjur memilih demokrasi sebagai sistem politik kita. Nah, ini kan harus kita jaga, ya. Nah, betul memang Golkar selalu berada dalam pemerintahan, gitu lah. Bahkan berapa kali ketua umum kita tuh kan selalu berada di kabinet, gitu. Betul. Tapi kan dalam struktur ketatanegaraan kita ini kan ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, gitu. Nah, ini kan bagaimana menyelaraskan ini. Kita di dalam pemerintahan, gitu ya. Tapi kita juga sebetulnya harus menyadari bahwa kontrol perjalanan pemerintahan itu kan juga harus tetap dijaga. Kontrol itu kan ada di parlemen, ada juga ada di rakyat, gitu loh. Nah, ini yang kemudian harus terus di dijaga ritmenya, betul. Ya kan, supaya terjadi balancing. Ya. Kalau ada kebijakan pemerintah yang memang tidak diterima oleh rakyat, gitu ya, atau tidak cocok, gitu. Nah, Golkar kan sebetulnya harus tadi yang selalu berada di tengah-tengah rakyat itu juga harus ngambil posisi yang sama, gitu. Nah, cara komunikasinya yang harus kemudian diupdate, ya. Betul. Karena kita berada dalam pemerintahan, ya kita nggak bisa kayak oposisi gitu loh, teriak-teriak dan segala macam gitu. Tapi bukan berarti kita nggak melihat realitas bahwa ada kebijakan yang tidak diterima rakyat kemudian kita tidak bicarakan. Nah, kita justru ya bicara di parlemen, juga bicara di kabinet, melihat realitas itu kan, supaya memang siapapun pemerintahannya, siapapun presidennya, di mana kita terlibat di situ ya harus sukses kan, kira-kira gitu. Karena kan ya bagian dari pemerintahan juga. Iya. Bang, ini kan Golkar boleh bilang partai senior lah ya, senior yang memang semua partai-partai ini mencoba untuk mengikuti nih gaya-gaya Golkar gitu loh. Nah, terbukti dari pemilu ke pemilu Golkar tuh selalu punya ekstensi lah di pemerintahan. Nah, gimana nih Bang menjelang 2029? Walaupun memang ini masih sangat prematur lah, tapi minimal Golkar punya gambaran gitu Bang. Apalagi sekarang perilaku pemilih ya, terutama Gen Z sama Gen Alpha itu ini kan berbeda gitu, gaya apa ya? Oh, gua mau milih ini aja karena begini. Apalagi zamannya post-truth kan, orang biasa aja jadi viral. Orang yang cuman ngapain kok gitu aja mau viral gitu. Nah, gimana Abang menyikapi kondisi seperti itu nanti di next 2029? Iya, saya mundur sebentar ke belakang ya. Sebetulnya memang ini juga menjadi salah satu tantangan kita. Karena kan orang selalu mengatakan Golkar itu old school party. Ya kan, partai tua, partai orang tua dan segala macam gitu loh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang juga kita bisa diterima, walaupun kan masyarakat ini kan terus terjadi proses regenerasi, gitu ya. Dan kalau kita lihat survei kita termasuk partai yang didukung oleh banyak anak-anak muda juga, bersama dengan partai-partai yang lain. Jadi kalau dipresentasikan itu ya mungkin sekitar survei mungkin sekitar berapa belasan 20% suara kita tuh dari anak-anak muda juga gitu. Nah, tapi juga itu bisa terbukti secara empirik. Saya misalnya waktu dulu ya, dulu kita ini kan juga aktivis 98 yang di ujung itu demo, pada akhirnya kan masuk Golkar semua nih, ya kan? Yang sekarang ya saya, terus Nusron, teman saya. Makanya kan Sangkatan. Tahu kan teguh gimana di sana? Dia gimana? Nusron gimana? Berontak. Nah, dulu kita anak-anak muda itu pada akhirnya ya paham menyadari ya bahwa ya
partai politik ini adalah alat perjuangan gitu loh. Dan kita lihat waktu itu saya lah, nggak usah yang lain ya. Ya Partai Golkar ini partai yang memang networkingnya udah bagus, jaringnya sudah kuat dan segala macam gitu. Nah kalau kita yang punya idealisme ini, kemudian ini melepasnya, yang kita nggak tahu misalnya, waktu itu punya idealisme di kampus lah, jadi aktivis macam-macam gitu ya. Ya ini kan alat yang nggak bisa dimatikan, nggak bisa dibunuh gitu. Nah ketimbang dipakai orang yang kita belum tentu sama idealisme dengan kita, ya udah kita rame-rame situ aja lah, kira-kira gitu kan. Waktu itu kan begitu pikiran kita, saya lah misalnya masuk, kenapa pada akhirnya masuk Golkar, walaupun saya punya sejarah, orang tua saya ada segala macam itu memang dari Golkar. Nah sekarang menurut saya juga fenomena itu mungkin bisa juga terjadi kan, apalagi dengan terbukanya sistem informasi macam-macam gini. Ya adik-adik kita yang Gen Z, yang milenial itu kan kritis ya, nggak sembarangan lihat ini. Nah makanya itu yang tadi saya katakan tantangannya buat kita juga. Jadi pertama kalau untuk menghadapi itu, nah yang berikutnya kelewat tadi, kita punya pengalaman di tahun 2024 ya kan, 20 kemarin. Nah alhamdulillah kan sejak 2004 Golkar ini mengalami penurunan kursinya. Nah baru 2024 kemarin rebound. Rebound lagi ya. Rebound. Jadi dari 126 terus ke 96, 85 terus turun. Nah alhamdulillah kemarin naik lagi 102. Jadi kita naik 17 kursian ya. Nah jadi nah pengalaman kemarin itu memang kita nggak bisa melepaskan ya isu-isu dari semua elemen masyarakat, termasuk anak-anak muda. Ya pertama misalnya ya, kalau kita mau menunjukkan bahwa kita ini adalah partai yang bisa mewakili anak muda, ya wajahnya juga harus wajah yang yang sesuai dengan seleranya anak muda lah. Ya wajah partai maksudnya ya, wajah partai ya. Ya misalnya caleg ya. Calegnya mau tidak mau kita juga harus tampilkan teman-teman muda gitu ya. Logikanya kan bagaimana kita mau menyambungkan komunikasi sama teman-teman kita ya kalau jaraknya udah jauh gitu loh. Nggak nyambung kan Bang. Nah, jadi kemarin juga kita banyak mendorong teman-teman muda, bahkan di periode kemarin kan semua pimpinan-pimpinan AKD di DPR itu generasi baru, muda semua tuh ya. Yang senior alhamdulillah legowo mereka jadi tuturan dayani mendorong teman-teman yang muda jadi pimpinan AKD gitu. Dari 11 waktu itu pimpinan komisi itu 8 apa 9 tuh generasi baru semua, generasi saya semua tuh ya. Komisi 1 Mutia, komisi 2 saya, komisi 3 waktu itu ada Hadis Kadir ya, komisi 4 waktu itu Dedi Mulyadi yang jadi KDM gitu ya. Nah jadi muda-muda seperti itu. Nah terus juga caleg-calegnya begitu. Mungkin bisa jadi waktu itu juga itu jadi preferensi teman-teman muda yang melihat bahwa Golkar ini juga orang bilang old school party, tapi juga kayaknya muda-muda juga nih kira-kira gitu. Nggak out banget gitu. Nggak out banget gitu. Nah yang kedua juga isunya ya. Isunya juga tentu kita harus bangun isu-isu yang kemudian diminati, disukai oleh teman-teman muda gitu. Nah untuk menghadapi 2029, pertama itu juga tetap kita harus kita jaga ya keterdekatan keterhubungan kita dengan teman-teman muda, dan mungkin lebih konkret lagi sebenarnya apa sih kebutuhan dan kepentingan teman-teman muda yang harus kita perjuangkan ya, misalnya sekarang soal lapangan kerja ya kan, pendidikan kemarin ribut soal LPDP dan segala macam gitu ya. Nah itu kan harusnya kita dorong teman-teman muda itu untuk bisa lebih mempersiapkan dirinya ya. Nah mungkin dulu selama ini ada gap ya, misalnya soal
tes soal bahasa, soal apa gitu. Nah, bisa jadi selama ini mungkin yang concern, yang peduli, yang mau belajar atau yang ini tentang soal bahasa Inggris itu anak-anak yang di kota saja. Nah, sekarang harus kita dorong bahwa kemampuan bahasa Inggris teman-teman daerah, anak-anak muda daerah itu juga harus mulai bisa kita muncul gitu, sehingga memang semua punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, pendidikan dan macam-macam gitu. Nah, yang berikutnya juga saya kira teman-teman muda ini jangan kita anggap enteng, jangan sepele loh. Mereka tuh bukan lagi makhluk apolitis, ya. Saya berapa kali ketemu dengan teman-teman itu, mereka concern loh dengan politik gitu. Dengan caranya ya. Dengan caranya sendiri. Dengan caranya, iya. Dengan caranya sendiri, ya kan? Yang mungkin berbeda dengan generasi saya lah ya. Apalagi saya. Ya dengan caranya mereka tahu. Mau bangga muda. Masih muda dong. Glowing. Gua kalah. Kalah glowing. Malu juga kita nih kalah glowing. Dengan caranya sendiri. Dengan caranya. Nah, itu yang menurut saya kita juga harus bisa approach masuk dengan cara mereka yang positif gitu ya. Saya sering ketemu sama teman-teman dapat kritik muda itu ya, dia melihat apa yang kita kerjakan di DPR. Lihat aja fenomena kemarin tahun di Agustus 2025 itu habis ya kan. Coba mereka menstrukturkan misalnya tuntutan 8 tuntutan 8-17 waktu ya 17-8 ya 17-8. Nah misalnya saya yang paling ini tuntutan mereka terhadap undang-undang perampasan aset misalnya ya kan. Mereka paham tuh bahwa buat undang-undang itu nggak sebentar, makanya mereka nggak masukin yang ke-17, masukin yang ke-8 yang mereka minta 1 tahun harus selesai, gitu loh. Nah jadi kita bersyukur, ngerti juga mereka teman-teman muda kita tuh luar biasa, ngerti politik, gitu. Nah ini yang kemudian harus kita kembangkan terus dan kemudian harus kita kita develop supaya lebih bagus dan tepat gitu loh ininya gitu. Menarik ya. Gini Bang, saya ketika ngobrol dengan kawan-kawan lah, ada beberapa hal yang mereka sampaikan terkait partai ya, the ruling party lah istilahnya gitu kan. Golkar ini cukup ya sebenarnya banyak diminati Bang. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya gini Bang, dalam sistem pengkaderan Bang di Golkar ini lebih banyak ke sistem pengkaderannya atau Golkar kan punya pengalaman nih, ya sudahlah kita ngambil orang yang kaya aja, punya kapital. Nah itu pun kan dengan punya kapital, punya uang banyak, secara otomatis tuh dia bisa mengarahkan para masyarakat lah. Nah itu yang benar yang mana tuh Bang? Nah ini agak berat tuh. Jadi udah berat lagi sekarang. Lama-lama bisa buka puasa. Tajil siapa tajil. Ya. Jadi pertama gini, kita sih bersyukur ya sebetulnya secara natural proses kaderisasi itu terjadi, gitu ya. Saya nggak sebut sebagai by accident, tapi secara natural saja, ya kan. Nah itu ditandai begini, saya kan udah ngurusin pemilu ini udah hampir tiga pemilu lah, ya. Kita tuh kesulitan sebenarnya untuk menentukan komposisi mana yang tepat terhadap kader-kader Golkar untuk jadi caleg misalnya, ya kan? Karena stoknya banyak, gitu. Bahkan bukan karena kurang stok ya, tapi bahkan kadang-kadang ada yang ngambek nggak kita masukin dalam posisi tepat, dia pindah ke partai lain dan jadi. Gitu loh. Ya itu sering ada fenomena yang seperti itu gitu. Nah tetapi
seharusnya sebagai sebuah partai politik ya, yang namanya kaderisasi itu harus by design, nggak boleh by natural. Gitu loh ya. Nah, ini yang sekarang sedang kami mulai hidupkan lagi ya. Nah, cuman memang tentu kita harus siapkan segalanya, mulai dari hulu sampai hilirnya. Jangan kita siapin kader gitu ya, terus kemudian kita godok, kita tahu nggak tahu mau tempatnya di mana, kan gitulah. Yang sekarang by natural aja kita kadang-kadang kesulitan gitu. Nah, tapi sebagai sebuah partai politik, itu salah satu tugas partai politik melakukan proses kaderisasi. Ya, judul besarnya adalah proses kaderisasi, rekrutmen dan pembinaan kaderisasi kader bangsa melalui partai politik. Ya gitu. Itu kan salah satu tugas partai politik. Nah, dulu sebenarnya ini kembali ke sejarah lagi ya. Pada saat menjelang dari masa transisi itu kan yang dibutuhkan adalah kebijakan waktu itu adalah kebijakan survival. Ya, kan orang mau banyak yang bubarkan Golkar, kita kampanye dikejar-kejar segala macam gitu kan. Nah, jadi masa kepemimpinan ya 97, 98, 99 itu kan masa survival. Nah, harusnya waktu itu dilanjutkan dengan kalau sudah settle kan 2004 kita udah menang lagi tuh. Iya, betul. Ya kan? 97 pemilu kita menang, terus reformasi. Kemudian 99 pemilu kita turun nomor 2. Ya kan? Nah, 2004 kita naik lagi. Menang lagi. Nah, waktu itu Pak Akbar juga sebetulnya sudah mempersiapkan bahwa periode berikutnya harusnya periode sudah menata soal kaderisasi lagi. Nah, tapi kan waktu itu situasi politik berubah, ya kan? Pak JK terpilih jadi ketua umum, dia wakil presiden, ya. Nah, dan waktu itu ya mengawal pemerintahan Pak SBY. Betul. Akhirnya gitu. Nah, terus masuk ke periode berikutnya dan seterusnya seakan dalam tanda petik terabaikan soal kaderisasi ini. Nah, di periode yang kemarin waktu zamannya Pak Erlangga kita sudah mulai menganggap itu penting. Makanya waktu itu kita bangun Golkar Institute namanya. Golkar Institute, walaupun pekerjaan periode yang itu belum selesai, karena itu masih pada level tertentu saja. Nah, yang sekarang zamannya Pak Bahlil ini kita buat lagi ada Golkar Academy. Jadi itu melanjutkan dari yang jadi Golkar Institute itu kan pada level tertentu kayak beda. Jadi kalau Golkar Institute itu kan semacam seperti sekolah politik kebangsaan, gitu ya. Jadi pada proses kaderisasi trainingnya itu menuju kepada menjadi elit partai dan kemudian menjadi elit bangsa, kira-kira gitu. Nah, yang Golkar Akademik ini lebih ke grassroots. Nah, dulu kan kita punya dulu waktu zaman Orde Baru, kita kan pernah juga punya sistem kaderisasi yang karakter des, misalnya dulu, karakter teritorial desa. Jadi ada tuh punya pelatihan-pelatihan di desa. Kemudian ada karsinal, kader fungsional, kaderisasi fungsional. Jadi karsinal anak-anak muda, karsinal tani, karsinal nelayan, karsinal tenaga profesional, gitu-gitu dulu ada. Nah, itu yang sekarang sedang kita reformulasikan lagi, ya, diupdating dengan situasi yang kekinian anak-anak sekarang lah, ya. Dulu kan kalau dulu petani, sekarang nggak ada ya anak muda petani, kayaknya udah jarang ya. Mungkin dan metodologinya beda lah. Ya kalau pakai dulu, sekarang anak-anak sekarang masih apaan sih? Jadul bener katanya gitu. Apaan sih? Nah, itu yang sekarang sedang kita reformasi ulang lagi. Ya, masuk nih kita
bicara internal kayaknya udah cukup lah. Nah, sekarang kita ngomongin soal eksternal. Makin berat lagi. Makin berat lagi. Makin pusing lagi ya, Bang. Karena penting tuh Mas Luk dibahas soal BOP itu sebagai kader. Oh, BOP. Waduh. Iya. Ayo Mas Luk. Ayo silakan Bang Andi. Kok gua sih? Bang, iya itu Bang. Kan ada Indonesia lah sekarang itu ya. Sekarang masuk dalam BOP. Nah, dari pandangan Golkar sendiri sebetulnya sorry Bang agaknya jadi sebetulnya Indonesia penting apa nggak penting sih masuk BOP itu Bang? Kalau di mata Golkar itu ya ini kan Golkar tapi di dalam pemerintahan ya. Tapi mungkin ada pandangan lain atau apa gitu. Silakan Bang. Ditambah Bang Doli habis ketemu sama Pak JK. Mungkin iya. Ada bocoran. Korek-korek dikit. Iya. Hasilnya apa dengan Pak JK? Penting itu. Boleh kan Bang? Waduh, ini kayaknya nih. Ya pertama gua ketemu Pak JK itu silaturahim senior gua gitu kan, senior di Golkar, senior di HMI di Kahmi. Jadi ada urusan yayasan dan urusan organisasi kami yang sama gitu. Ya walaupun ada cita-cita. Nah, itu yang penting itu. Itu yang penting itu apa aran Kanda JK apa Bang? Enggak secara spesifik sih. Ya cuman kita nggak, ya biasalah ketemu senior yang namanya kita pernah satu partai, dia politisi, kita juga sekarang anggota DPR, pasti cerita-cerita nyerempet ada juga ya biasa gitu. Nah tadi itu menurut saya artinya gini, sebagai sebuah partai politik itu kan juga harus punya pandangan, punya sikap gitu ya, punya saran, masukan dan seterusnya gitu ya. Nah dan alhamdulillah di Partai Golkar itu selama ini yang selalu kita juga jaga dan nggak boleh dihilangkan gitu. Nah tapi dengan tentu tadi komunikasi, tadi. Pola komunikasi yang harus diupdate dengan situasi perkembangan model pemerintahan manapun. Gitu. Tadi kan saya katakan bahwa Golkar ini selalu dalam pemerintahan. Iya, tadi gitu loh. Kalau kemudian kita melihat ada pandangan yang berbeda masyarakat, gitu ya, kita nggak boleh ngabaikan itu, gitu loh. Siapapun saya kira, ya, pemerintah, partai politik manapun, kalau ada aspirasi yang berkembang masyarakat, nggak boleh dong kita nolkan gitu. Itu harus direspons, ya, harus ditanggapi, gitu ya. Nah, tanggapannya, cara nanggapinya tanggapan di mana, dan kemudian kalaupun kita mau bawa aspirasi itu ke dalam pemerintahan, yaitu dengan cara kita yang sekarang Golkar itu dan dari dulu berada dalam pemerintahan, gitu. Nah, kembali ke soal BOP, sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini, selama 1,5 tahun pemerintahan ini kan memang beliau ingin membangun Indonesia ini dalam posisi yang cukup baik relasinya dengan dunia internasional, gitu. Dan dalam beberapa kali sambutan, pidato, segala macam kita dengarkan bahwa memang kita nggak bisa membangun Indonesia ini sendirian, gitu. Kita butuh kerjasama dengan negara lain, gitu loh. Dan kita juga tahu bahwa negara ini masih juga terblok-blok seperti itu, ya kan? Dari dulu kan nggak berubah, dulu blok barat timur, gitu ya. Sekarang walaupun timurnya udah bergeser, segala macam gitu ya. Tetap aja di bagian-bagian itu juga. Terus kemudian mungkin ada lagi kekuatan baru yang muncul, gitu ya. Nah, itu kan dinamika politik internasional yang nggak bisa kita hindari juga. Nah, dalam kaitan itu menurut saya Pak Prabowo juga kemudian mengambil langkah-langkah kemarin masuk ke Board of Peace itu, ya. Nah, cuman kan kita tetap berharap sebetulnya apapun dinamika yang terjadi di dunia ini, Indonesia ini dikenal dari dulu, ya, sebagai negara yang satu pergaulannya bagus, tapi non alignment tadi itu, non block,
Ya, bahkan bebas aktif ya. Bahkan kita adalah salah satu negara inisiator terbentuknya gerakan non-blok tadi itu. Ya. Bahkan kita saling membantu. Ya, kita waktu mau merdeka dibantu oleh Palestina, Mesir dan segala macam itu kan dalam bentuk pengakuan. Kita juga terhadap negara-negara lain juga seperti itu, ya. Dulu bagaimana kita punya hubungan baik dengan Presiden Tito dari Yugoslavia, segala macam itu ya. Jadi apa namanya? Itu sudah terbangun di negara-negara lain. Nah, yang kedua tadi itu negara-negara itu hormat, segan sama kita karena kita punya konsep kebijakan kebijakan politik bebas aktif tadi. Ya. Ini kan pemikirannya Bung Hatta dulu. Kalau kita baca sejarah dan segala macam, kebijakan politik bebas aktif gitu. Jadi sih kita bebas aja bisa kemana-mana gitu loh. Tapi juga harus aktif. Aktif itu dalam hal apa? Dalam hal memperjuangkan isu-isu kemanusiaan, misalnya isu-isu kemajuan bersama, isu-isu tentang bagaimana membangun peradaban yang menjaga perdamaian dan segala macam itu kan gitu. Dan itu termaktub loh di dalam Undang-Undang 45 kita ya. Jadi coba bayangkan ya, kenapa bisa lahir gerakan non-blok, kenapa bisa muncul kebijakan bebas aktif. Karena para founding fathers kita, para pemimpin kita di awal itu kan mereka yang ikut merumuskan itu Pancasila, Undang-Undang 45. Nah, di dalam pembukaan 45 itu udah jelas sekali itu. Penjajahan harus dihapus, harus dimusnahkan di muka bumi ini. Gitu ya. Kemudian salah satu dari cita-cita negara kita ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu salah satu tujuan negara kita loh, di samping melindungi segenap tumpah darah dan segala macam gitu. Nah, menurut saya tadi gerakan non-blok dan kebijakan inspirasi itu dari sini. Gitu. Nah, ini kan nggak hilang nih sampai sekarang nih. Gitu loh. Nah, makanya menurut saya apa yang ada di dalam pemikirannya Pak Prabowo itu benar, karena judulnya Board of Peace. Board of Peace. Iya kan? Damai, perdamaian. Ya kita ikutlah. Nah, cuma persoalannya kemudian adalah ya kan? Ini pertanyaan ini. Nah, pertanyaan kemudian, kok kenapa ada negara yang menginisiasi Board of Peace, ngajak negara dunia termasuk ngajak Indonesia, tiba-tiba dia kerjanya ngebuang orang aja. Gitu kan. Nah, awalnya kan memang sebelum dalam proses pembicaraan Board of Peace itu kan isunya adalah invasi Israel ke Gaza. Itu yang menjadi salah satu juga motif Indonesia awalnya masuk sana. Ya kan? Awalnya itu ya. Kan Pak Prabowo mengatakan kalau kita mengharapkan pasukan perdamaian dari PBB, kita nggak mungkin masuk ke zona itu. Tapi kalau kita bareng-bareng sama negara-negara yang ada di Board of Peace, ya mungkin kita bisa masuk ikut menjaga gitu. Nah, oke, iya, kita tunggu itu. Kapan kita bisa juga ikut masuk dan betul menjaga Gaza misalnya, menjaga Palestina, iya kan? Mudah-mudahan dalam waktu cepat, kan kira gitu. Tapi kan persoalan kemudian muncul, ternyata rupanya negara yang ada di situ itu, ya kan, bukan hanya Gaza aja, tiba-tiba nyerang Iran. Iya kan? Nyerang Iran, terus nyerang Lebanon lagi. Gitu. Dan kemudian dengan perbuatan itu ada reaksi dong dari Iran. Ada reaksi dong dari Lebanon, ada reaksi dong dari akhirnya perang kan sekarang gitu loh. Sementara sebelumnya sudah terjadi perang Rusia Ukraina. Yang harusnya kan Board of Peace itu juga bicara dong soal itu. Artinya gini loh, kita berharap Board of Peace itu adalah sebuah kekuatan yang harus menjaga perdamaian dunia, yang mengabaikan perang, yang menghilangkan perang, bukan menciptakan perang. Sesuai namanya ya mesti. Sesuai namanya. Nah, makanya gimana? Gini Bang, kan bicara Board of Peace, Indonesia ketika memasuk lembaga tersebut, ya pasti ada loh
istilahnya bukan kritik ya, masukan-masukan. Nah, Partai Golkar ngasih masukan nggak sih ketika posisinya itu Pak Presiden Prabowo itu tiba-tiba dalam tanda kutip ikut ke board office tersebut gitu? Ya, sudah kasih masukan belum sih gitu? Secara partai kan mungkin tidak ada pembicaraan khusus ya, tapi kan kami kan ada dalam pemerintahan. Betul. Ketua umum kami ada dalam kabinet. Betul. Ini kan kebijakan pemerintah. Tentu saya kira juga sudah ada pembicaraan di level pemerintah terhadap pengambilan keputusan terhadap langkah itu, gitu loh. Nah, dan itu menurut saya nggak ada soal di awal ketika kita masuk ke sana, ya kan? Dan apalagi ketika waktu itu ada reaksi-reaksi gitu, kemudian Pak Prabowo juga mengundang kan tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh agama terutama MUI, ormas-ormas Islam segala macam itu, walaupun mereka juga mengatakan lebih baik keluar kan, kayak MUI kan bilang begitu, ya kan, Muhammadiyah juga lebih tegas seperti itu gitu. Nah, tapi menurut saya pasti Pak Prabowo, pemerintah juga punya perhitungan dan pertimbangan lain tentang itu. Pada saat di awal dan kemudian setelah ditantangannya board of peace itu. Cuma sekarang kan menurut saya situasinya berbeda nih. Menurut saya dengan adanya Iran sama terjebak gitu ya Bang. Tapi bisa keluar nggak sih posisinya ketika kondisi makanya waktu itu saya ini pikiran lepas aja ya. Menurut saya dengan tadi sikap gerakan non-blok dan sikap dan kebijakan bebas aktif tadi, politik luar negeri bebas aktif tadi itu, saya kira Pak Prabowo, pemerintah Indonesia bisa ngambil inisiatif lagi, ya kan, undang lagi tuh negara-negara yang tergabung di board of peace itu, ya, yang ngomonglah sama Mr. Trump dan segala macam itu, ayo dong kita duduk lagi, ini gimana nih, kita judulnya peace, gitu ya. Kok ada di antara kita yang tiba-tiba ngebom Iran tuh, kan kira-kira gitu kan? Iya kan? Kan kita tadinya menyelesaikan Gaza. Iya. Kan harusnya kan kita selesaiin dulu Gaza nih, jangan yang buat lagi yang baru lagi dong. Ya kan kira-kira kayak gitu kan? Dan ini udah jadi ribet. Ribetnya apa? Ini kan bukan soal krisis perang, tapi kan udah berdampak krisis ekonomi. Coba bayangin, tanker kita udah walaupun udah lepas gitu ya. Sekarang kita antisipasi kenaikan harga BBM misalnya. Lah artinya gini loh, dampak tadinya kita mau buat damai, malah kemudian nggak damai, malah berdampak ke ekonomi yang buat kita jadi susah juga. Gitu loh. Nah makanya menurut saya ini momentum buat Pak Prabowo dan pemerintah Indonesia untuk tampil lagi, ikut menyelesaikan persoalan dunia, ya, mengakhiri perang, dan kemudian ya betul-betul mewujudkan kata peace tadi itu, gitu loh. Nah kalau board of peace-nya nggak mau, ya seperti yang kata Pak Prabowo bilang kemarin, kalau nggak jelas kita keluarkan, pernah diucapkan gitu kan sama Pak Prabowo kan. Nah cuman kan kita juga punya reasoning kenapa pada akhirnya pun kalau pada akhirnya nanti kita keluar, tapi paling tidak kita udah ada upaya lah, ayo dong board of peace, peace man gitu, ya kan, jangan kita dihabisin nih. Iya, karena anak-anak sekarang tuh terutama gen apa Bang, gen apa yang usia masih sekolah nih saat ini, kelas 1, kelas 2 yang nanti 2029 ya kan, nyoblos lah istilahnya di pemilu 2029. Sampai ada anekdot tuh begitu. Ini gimana sih Prabowo, kita aja yang SMA aja gitu loh, udah apa istilahnya Bang, ngertilah situasi di media sosial itu kan kita udah bisa berselancar kemana-mana gitu loh. Tiba-tiba kok malah tidak ada statement apapun, tetap ikut di board office tersebut gitu loh. Ini bagi saya sebuah kemirisan juga sih Bang. Makanya tadi saya tanya ke Abang tuh gimana peran Golkar menyikapi hal-hal itu gitu. Makanya saya tadi minta Bang Doli supaya ngorek, keluarlah minimal pertemuan sama Pak JK gitu loh Bang. Apa sih arahannya gitu loh. Gitu Bang, karena penting itu Bang.
terus gosok. Gitu Bang, karena tapi saya ngeluarin statement itu sebelum ketemu JK loh. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Oh, gitu. Oh itu bukan statement saat ketemu dengan Pak JK. Oh kan. Jelas tuh jelas itu. Dan nggak ada setting, artinya apa namanya? Gue udah minta waktunya udah lama. Ketemunya tapi sebelum ketemu gue udah keluarin statement juga soal ini gitu loh. Ya paling nggak tidak gini lah, walaupun tidak secara resmi saya mewakili institusi partai Golkar gitu, paling tidak kita ingin bantu lah ya pemerintah Pak Prabowo ini supaya, bahkan waktu itu saya minta, itu kan saya keluarkan statement itu ketika Pak Ibu Puan dalam sambutannya di pembukaan masa sidang, masa sidang, dia menyampaikan bela sungkawa ke pemerintah Iran atas wafatnya Ali Khamenei gitu loh. Nah saya ditanya, saya bilang saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bu Puan yang dia waktu itu membicarakan tentang pentingnya hukum internasional untuk mengatasi perang gitu. Jadi itu kan pidato bagus ya. Nah cuman saya menganjurkan kalau bisa itu menjadi sikap resmi DPR. Ya kan. Saya minta waktu itu supaya bukan sekedar sambutan ketua DPR, tapi itu menjadi sikap DPR memberikan dukungan kepada pemerintah, ke Pak Prabowo untuk ngambil langkah tadi itu. Gitu loh. Sehingga memang dunia internasional menganggap bahwa Indonesia ini utuh, baik di parlemennya maupun pemerintahannya, jelas pengen menegakkan keadilan dan mewujudkan perdamaian dunia, kira-kira begitu. Belum lengkap, cuman satu lagi Mas Luk, satu lagi nih Bang, satu lagi. Ini saya lihat di sosial media Abang nih selama Ramadan nih, Bang Doli ini religius banget. Osya terus ya kan. Ini Bang yang jadi pertanyaan buat saya nih Bang. Ini bakat dulu pernah jadi kader HMI atau apa Pak? Abang sedang mendalami agama. Gimana Bang? Fastabiko khair. Berlomba dalam kebaikan. Coba Bang, ini nggak tahu gitu tanya lah Bapak. Nempel pola ini semakin akhir semakin berat pertanyaannya. Lanjak terus itu. Tadi politik duniawi ini udah berakhirat. Sekarang akhirat Bang. Berat. Seimbang kan? Iya. Gimana Bang? Enggak lah, apa namanya ya? Ya sebagai manusia kan kita ini harus terus banyak belajar lah ya. Banyak belajar, dan salah satu bagian dari belajar itu kan tentu mengevaluasi diri, kontemplasi gitu ya, koreksi apa yang benar gitu. Nah terus kita ini kan makin tua ya. Nggak ada yang makin muda. Saya masih muda. Ya tambah umur tuh semakin mendekatkan diri lah sama Sang Pencipta gitu kan. Belajar agamanya juga harus semakin sering gitu ya. Nah jadi itu bagian belajar aja, mengingatkan diri aja. Nggak berpretensi atau sok-sokan menjadi ustadz, itu enggak lah ya kan. Enggak bakal. Refleksi ini. Ya. Tapi memang saya selama ini dibesarkan di lingkungan itu. Ya artinya orang tua saya juga dari kecil ya dibilang agak strict lah, ngajarin kita soal pokoknya pegang utama tuh agama. Ya kan, nggak boleh tinggal sholat. Puasa dari kecil kita udah diajarin, umurnya harus puasa full sebulan, macam-macam gitulah ya. Taraweh aja harus di masjid, kira. Nah, ngaji nggak boleh tinggal, gitu. Nah, kadang-kadang kan kita semakin besar ini punya tanggung jawab, ada pekerjaan, ada macam-macam, takut hilang aja pesan-pesan orang tua itu gitu loh. Terus saya besar kemudian lingkungan di himpunan mahasiswa Islam yang juga lingkungan itu. Terus sekarang saya juga sebagai salah satu pimpinan di Al-Jamiatul Wasliyah gitu ya. Oh, udah saya juga ya. Wasliyah. Nah, cocok sih Bang. Mukanya adem sih Bang. Jadi
berusaha untuk mengingatkan diri sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Amin. Gitu. Oke, jadi apa? 2029 nyoblos beliau aja. Kayaknya udah pas ini. Kita viralin. Kita viralin. Luar biasa ini. Calon pemimpin bangsa masa depan ini. Amin. Oke, Bang Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih banyak, Bang. Ngobrol-ngobrolnya sama-sama luar biasa. Mohon maaf kalau tadi ada yang agak susah dijawab. Tapi ya ini buat ini aja sih, kita buat pendidikan politik ke teman-teman yang Gen Z, kemudian Gen Alpha dan sebagainya juga, buat kitanya juga ya, biar nggak penasaran juga kenapa begini, kenapa begitu, kenapa ini, dari perspektif Bang Doli dan Partai Golkar. Bagus, senang Pol-Polan ada hadir buat terima kasih Bang, adik-adik muda Gen Z segala macam. Terima kasih Bang. Supaya jangan takut dan alergi terhadap politik. Thank you Bang. Doain Bang. Biar lancar ya. Iya. Jangan sampai ada apa namanya? Golput lah ya. Itu kita. Jangan lah ya, jangan golput lah ya. Karena bagaimanapun suara kita yang nentuin. Betul. Jadi Indonesia butuh anak-anak muda, politik Indonesia membutuhkan anak-anak muda. Jadi jangan tinggalkan politik Indonesia. Apakah Partai Golkar jadi partai anak muda? Amin insyaallah. Kita lihat. Tergantung Bang Doli ini. Tergantung Bang Doli, betul. Tapi ada saingannya. Siapa? Partai sebelah. Ada pasti. Pasti ada. Semua tapi semua sekarang udah mulai memuda-muda ya, udah mulai muda-muda. Betul. Oke, makasih Abang Doli. Makasih Bang. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Sukses terus buat Pol-Polan. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan terus. Demikian Pol-Polers dan Sobat WK ngobrol asik bareng Bang Doli seputar politik, Partai Golkar dan politik luar negeri dan sebagainya. Kira-kira itu. Sampai jumpa di Pol-Polan berikutnya. Kami pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.